Di antara dakwah yang pertama kali Rasulullah SAW sampaikan ketika berhijrah ke kota Al-Madinah, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ciri khas dakwah Nabi SAW. Ibrahim. Abu Jahal juga keturunan Ismail bin Ibrahim. Oleh karenanya, inilah di antara dakwah yang pertama kali Rasulullah SAW sampaikan ketika berhijrah ke kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, afshus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam." Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, perkataan pertama kali yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam, berilah makan kepada orang yang membutuhkan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Kemudian salatlah di malam hari dalam kondisi orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan." Demikian juga dakwah ini juga yang digembar-gemborkan oleh Nabi SAW, menyambung silaturahmi, sehingga jadilah dakwah beliau sebagai ciri khas dakwah Nabi SAW. Sampai ketika Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ketika masih kafir di masa perjanjian Al-Hudaybiyah, ketika dia sedang berdagang ke negeri Syam, dia dipanggil oleh Heraklius. Heraklius adalah pemimpin Romawi yang kebetulan ketika itu sedang pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian dia panggil Abu Sufyan. Kemudian dia pun bertanya tentang ciri-ciri Nabi SAW, karena dia telah mendengar ada seorang Arab yang ngaku sebagai Nabi, dan dia penasaran. Maka di antara pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan, "Wa madza ya'murukum?" Dan apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka apa jawaban Abu Sufyan? Qala u'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa turku ma qala aba'ukum. Muhammad berkata, sembahlah Allah semata dan tinggalkan kesyirikan, dan tinggalkan perkataan nenek moyang kalian, yaitu perkataan syirik seperti bersumpah dengan nama selain Allah dan yang semisalnya. Ini terkait akidah. Kemudian kata Abu Sufyan, wa kana ya'muruna bis-sidq wal afaf was silah. Dan adalah Muhammad memerintahkan kami untuk jujur, untuk memiliki akhlak yang mulia, dan untuk menyambung silaturahmi. Ini musuh. Jadi Abu Sufyan ketika itu adalah gembong orang-orang musyrikin, karena setelah Abu Jahal tewas dalam perang Badar, maka kepemimpinan dipegang oleh Abu Sufyan, kepemimpinan orang kafir. Dan dia sedang ditanya, apa sih yang didakwahkan oleh Muhammad itu? Maka tentunya hal yang sering didengung-dengungkan oleh Rasulullah SAW itu yang diingat oleh Abu Sufyan. Maka dia menyampaikan intisari dakwah Muhammad. Dua, terkait akidah dan akhlak. Maka dia mengatakan, adapun terkait akidah, dia katakan, u'budullaha qala a'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa truku ma qala aba'ukum. Ini akidah. Muhammad berkata, sembahlah Allah saja, tinggalkan segala bentuk kesyirikan, dan tinggalkan apa yang diucapkan nenek moyang kalian. Kemudian berkata lagi, wa kana ya'muruna bis-sidq wal afaf was-silah. Muhammad memerintahkan kami untuk jujur, untuk berakhlak mulia, dan untuk menyambung silaturahmi. Sehingga menyeru manusia untuk menyambung silaturahmi adalah ciri khas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Nabi dituduh sebagai orang yang memutuskan silaturahmi. Karena ketika dakwah Nabi sampai atau Nabi berdakwah di Quraisy, maka Quraisy terpecah belah. Ya. Fa idahum fariqani yakhtasimun. Tiba-tiba mereka menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan, yang masuk Islam dan yang tetap dalam kekufuran, sehingga Muhammad dituduh sebagai pemutus silaturahmi. Makanya di antara yang menakjubkan ketika perang Badar, Rasulullah berdoa dengan doanya yang masyhur dalam hadis, kata Rasulullah SAW, Allahumma ya atini ma wa'adtani, ya Allahumma anjis ma wa'adtani, ya Allah wujudkan apa yang kau janjikan kepadaku, ya Allah berikanlah janjimu kepadaku, Allahumma intahlik hadhil isabatu falan tu'bad fil ard, ya Allah kalau kami binasa pada perang Badar ini,
maka kau tidak akan disembah di atas muka bumi. Allah kabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Tatkala kalian beristighatsah, yaitu Rasulullah SAW berdoa, maka kami kabulkan doa kalian. Ternyata Abu Jahal juga berdoa. Dalam perang Badar Abu Jahal juga berdoa. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kalian meminta keputusan, maka telah datang keputusan. Dalam hadis yang sahih Abu Jahal berdoa, Allahumma ayyuna aqta' lirrahim wa atana bima lam na'rif fa ainhul ghadat. Ya Allah, antara aku dan Muhammad, siapa yang lebih memutuskan silaturahmi? Yang antara aku dan Muhammad, siapakah di antara kami berdua yang lebih memutuskan silaturahmi dan membawa ajaran yang kami tidak kenal sebelumnya, maka binasakanlah dia pagi ini. Maka binasakanlah dia pagi ini. Jadi Abu Jahal juga berdoa dan dia menuduh Muhammad memutuskan apa? Silaturahmi. Maka dia bilang ayyuna aqta'u lirrahim. Ayyuna aqta'u lirrahim. Siapa di antara aku dan Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi dan mendatangkan kepada kami ajaran yang kami tidak kenal, maka binasakanlah dia pagi hari ini. Dan Allah kabulkan permohonan Abu Jahal. Dialah yang binasa. Dialah yang memutuskan silaturahmi. Dia yang merubah ajaran agama Ibrahim alaihissalam. Rasulullah dituduh merubah-rubah agama, justru Rasulullah kembalikan kepada kemurnian ajaran agama nenek moyang mereka, karena nenek moyang mereka semuanya Ismail bin Ibrahim. Semua Quraisy keturunan Ismail dan Ibrahim. Abu Jahal juga keturunan Ismail bin Ibrahim. Abu Jahal menuduh Nabi mendatangkan ajaran baru, pada hakikatnya bukan ajaran baru. Ini ajaran lama yang telah dirusak dan telah ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Dan Allah abadikan permohonan Abu Jahal tersebut dalam firman-Nya, in tastaftihu faqad ja'akumul fath, dalam surat Al-Anfal. Jika kalian minta keputusan, maka telah datang keputusan. Yaitu Allah binasakan Abu Jahal karena dia yang memutuskan silaturahmi. Taib. Intinya di antara intisari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyambung silaturahmi. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menyambung silaturahmi. Rasulullah memberi perhatian akan hal ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang Quraisy, orang Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata, walakin lakum rahimun sa'abulluha bibalaliha. Akan tapi aku dan kalian punya hubungan kekerabatan, hubungan kerahiman, dan aku akan membasahi kerahiman tersebut dengan basahannya. Itu balal maksudnya an-nada, yaitu embun-embunnya. Itu aku akan basahi rahim. Karena rahim, menyambung silaturahim dimaknai dengan membasahi. Ada memutuskan silaturahmi dimaknakan dengan sesuatu yang panas, sesuatu yang panas. Embun kalau kumpul maka dia bergabung. Aku akan basahi, maksudnya aku akan menyatukan rahim. Rasulullah SAW ingin mengingatkan kepada mereka, meskipun aku menyuruh kalian kepada tauhid dan kalian tidak mau beriman kepadaku, tetap aku akan sambung silaturahmi. Karena antara kalian dengan aku ada hubungan kerahiman. Ya. Jadi ini adalah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya menjadikan pusat perhatian kita yang mengaku-ngaku pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita menjadi orang-orang paling depan dalam menyambung silaturahmi, dan harusnya kita adalah orang yang paling jauh dari sikap memutuskan silaturahmi. Baik.